Hai teman-teman, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih prosedur untuk pekerja Indonesia yang saat ini berada di Indonesia namun ingin masuk kembali ke Sarawak, Malaysia. Di mana kita ketahui bahwa saat ini kondisi belum stabil karena kasus pandemi virus COVID-19 di seluruh dunia. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak atau JPBN, untuk masuk ke Sarawak, Malaysia, seseorang harus melakukan beberapa hal, yaitu 1. Mengisi form permohonan izin masuk ke Sarawak. 2. Mengisi keterangan kesehatan. Kedua ini dilakukan secara online. Bagaimana caranya? Mari kita praktek bersama. Oke. Yang pertama, kita buka pada browser handphone kita dan kita ketikkan alamat sbmc.sarawak.gov.my. Kita klik. Nah, di sana akan tampil menu utama atau halaman utama dari permohonan baik masuk maupun keluar dan perjalanan antar daerah di Sarawak. Nah, untuk warga negara Indonesia atau warga asing yang ingin masuk ke dalam Sarawak atau negeri Sarawak, Malaysia, pemerintah Sarawak memberikan kewajiban bagi warga asing ataupun warga Indonesia untuk memenuhi beberapa prosedur. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan izin untuk masuk ke Sarawak. Ya, kita lihat form permohonannya. Nanti kita isi. Nah, di sini ada 3 menu untuk masuk dan keluar. Nah, di menu ini kita lihat ada 3 pilihan. Pertama, masuk dan keluar Sarawak bagi mereka yang berkepentingan hanya untuk transit, kemudian bagi kru pesawat maupun servis staff lainnya. Kemudian yang di bawahnya, yang kedua, bagi mereka yang ingin tinggal lebih dari 14 hari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga di bawahnya, untuk mereka yang ingin keluar dari Sarawak. Ya, kita coba untuk bagi warga negara asing, khususnya pekerja Indonesia yang ingin kembali bekerja ke Sarawak, Malaysia, kita pilih yang nomor 2. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data-data seperti nama tengah, dan nama akhir. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa yang tanda bintang merah kecil di atas itu adalah artinya wajib bagi teman-teman untuk mengisi kolom tersebut atau isian tersebut. Jika tidak, maka form tidak akan bisa dimohon atau tidak bisa disampaikan. Nah, itu seperti kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada kebangsaan ya atau negara asal. Kemudian kita pilih negaranya dulu. Jika kita dari Indonesia, kemudian di bawahnya akan otomatis berubah menjadi nomor paspor. Kemudian itu ya, isi nomor paspor, kemudian ada tanggal habis berlaku nomor paspornya, dan email kita, kemudian tujuan kita untuk masuk ke Sarawak itu apa. Nah, tanggal kita akan masuk nanti tanggal berapa. Kemudian ada nomor telepon Malaysia, kemudian ada nomor telepon Indonesia. Kemudian juga kita diharuskan untuk mengisi alamat kita di Sarawak nanti. Kemudian kita harus
memberitahu untuk masuk Sarawak kita menggunakan jalur apa, apakah jalur udara, darat maupun laut. Kita juga harus mengisi asal negara mana kita untuk masuk ke Sarawak, kemudian dari kota mana ke kota mana. Oke, dan selanjutnya kita juga diharuskan untuk melengkapi permohonan kita dengan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya seperti MCO Movement Permit ya. Untuk nomor 1 ini dibutuhkan ketika kita akan melakukan perjalanan antar daerah di Sarawak. Kemudian yang kedua, ini perlu kita lampirkan flight ticket atau itinerary perjalanan kita. Kemudian bukti permit kerja ya, jika kita adalah seorang pekerja Indonesia di Sarawak. Kemudian proof of marriage, bukti pernikahan apabila kita menikah dengan orang Sarawak Malaysia. Kemudian yang kelima itu ada surat undangan dari perusahaan atau personal, termasuk tujuan kepergian ataupun bukti-bukti lain yang kita anggap bahwa bukti itu menjadi data dukung kita untuk masuk ke Sarawak Malaysia. Dan selanjutnya tekan submit. Nah, seperti itu. Untuk sebagai informasi, permohonan ini akan ditinjau paling lambat 12 jam. Jadi pastikan untuk permohonan ini diajukan terlebih dahulu dan menunggu hasilnya, kemudian baru beli tiket pesawat atau tiket perjalanan ke Sarawak. Oke, syarat yang kedua adalah kita harus mengisi surat keterangan kesehatan. Ya, kita lihat, kita buka. Nah, di sini ada keterangan dikatakan bahwa ini adalah borang pengisytiharkan kesehatan kemasukan ke Sarawak, atau ini adalah formulir keterangan kesehatan ya. Oke, sini juga dikatakan bahwa keterangan kesehatan ini hanya valid selama 12 jam sejak dilakukan permohonan. Kita buka. Nah, di sini kita harus, di sini sudah ada keterangan kita harus mengisi ini dengan jujur. Apabila tidak jujur dan ketahuan bahwa kita sedang sakit, maka kita akan dituduh atau bisa dipidana di bawah Undang-Undang Kesehatan Malaysia. Nah, di sana kita diharuskan untuk mengisi nama, dan jenis kelamin, tanggal lahir, asal negara, kemudian nomor paspor, kemudian jalur keberangkatan kita, apakah dari udara, darat maupun laut ya. Kemudian ada, jika udara, kita harus mengisi nomor penerbangan, dan apabila menggunakan darat kita harus mengisi nomor registrasi kendaraan. Kemudian ada nomor tempat duduk, kemudian alamat di Sarawak, dan ini nomor handphone ya, nomor kontak di Sarawak. Kemudian juga harus menginformasikan apakah dalam 14 hari terakhir kita pernah pergi ke negara lain. Kemudian nah, di sini juga dijelaskan apabila kita pernah ke negara lain, sebutkan negaranya. Kemudian kita pergi lewat pintu masuk mana. Oke, kemudian
ini kita bisa masuk melalui airport Kucing, airport Miri, perbatasan ICQS itu adalah perbatasan darat, Biawak, Tebedu, dan Lubuk Antu. Kemudian tanggal kedatangan. Nah, dan kemudian di bawah ini yang terakhir ini, tidak terakhir ya. Ini adalah apakah kita ada simptom atau gejala seperti batuk, flu, sesak napas, kemudian sakit tenggorokan. Jika tidak ada, kita harus klik yang ini, none of the above. Dan email kita, kemudian emergency kontak kita, kemudian kita pilih ini term condition, kemudian kita submit. Setelah kita submit, kita akan dapat surat keterangannya, dan nanti kita akan bahas sekali lagi bahwa surat keterangan itu hanya berlaku 12 jam sejak di input. Dan sekali lagi teman-teman, informasikan bahwa permohonan ini sekali lagi merupakan mutlak persetujuan dari pemerintah Sarawak. Dalam artian apabila pemerintah Sarawak berpandangan bahwa permohonan sahabat tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka pemerintah Sarawak mempunyai kewenangan untuk menolak seperti itu. Dan kita tidak bisa menyangkal bahwa kita punya hak, dan pemerintah Sarawak sendiri dan punya hak untuk menolak kita. Baik, itu teman-teman yang harus dilakukan teman-teman apabila ingin masuk lagi ke Malaysia. Baik teman-teman, terima kasih dan semoga kita sehat selalu.